Oke, kita langsung aja mulai untuk kelas pasti hari ini. Sebentar, sepertinya suara masih dengung ya. Kita cek dulu. Oke, kita mulai lagi. Tadi mungkin ada gangguan teknis ya, jadi suaranya agak dengung. Oke, kita langsung aja mulai kelas pasti hari ini. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi di kelas pasti Paham Investasi bersama CGS Internasional Sekuritas Indonesia. Selamat datang Bapak Ibu yang mungkin belum pernah join di kelas pasti dan yang mungkin sudah terbiasa dengan atau sering mengikuti event-event kita atau kelas pasti kita. Saya ucapkan selamat datang juga. Dan materi kita hari ini sangat menarik yaitu adalah membahas obligasi gitu ya. Cara Gen Z amankan masa depan. Sebenarnya obligasi itu tidak harus Gen Z gitu ya. Tetapi untuk ke semua segmen nasabah ataupun mungkin Bapak Ibu di sini yang sudah memulai investasi tetapi belum mengetahui secara detail terkait instrumen obligasi ini. Ya mungkin sekilas ya mungkin saya bisa jelaskan obligasi itu adalah investasi jangka menengah sampai jangka panjang gitu ya. Dan tentunya pastinya memiliki penawaran yang cukup baik gitu ya, ya seperti kupon gitu ya, potensi capital gain dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ibaratnya kalau kupon itu kita seperti gajian gitu ya. Mungkin ada metodenya pembayaran setiap bulan sekali, yaitu kita kenal dengan produk SBN dan SBR. Lalu juga ada produk fixed rate gitu ya dari government bonds ataupun dari obligasi pemerintah yang cenderung dua kali pembayarannya dalam 1 tahun dan ada corporate bonds yang dibayarkan setiap 4 bulan dalam 1 tahun. Nah, obligasi ini sebenarnya cocok banget untuk Bapak Ibu yang ingin investasi yang cenderung lebih aman dan tidak seperti saham gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di saham itu kan pergerakannya cukup fluktuatif gitu ya. Tetapi kalau di bonds ini mungkin ini bisa lebih alternatif untuk ketika kita ingin berinvestasi yang lebih soft gitu ya, tetapi kita juga memiliki keunggulan seperti yang tadi kita sebutkan, salah satunya adalah kupon dan capital gain seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke materi, mungkin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Wisnu Adikumara dari tim Cita Bisnis CGS Internasional Sekuritas Indonesia. Oke, sebelum masuk ke materi, mungkin saya akan memberikan informasi ya terkait eh, promo. Jadi Bapak Ibu yang di sini yang belum menjadi nasabah itu bisa melakukan pembukaan rekening di sini ya. Jangan lupa untuk klik daftar sekarang. Oke, untuk di sini saya memberikan informasi terkait promo. Nah, promo yang kita sedang berjalan ini adalah Start of CGSI Name Our Little Galaxian. Jadi di sini adalah Bapak Ibu bisa memberikan nama Little Galaxian kami gitu ya. Dan hadiahnya menarik sesuai dengan tema hari ini adalah mendapatkan obligasi untuk juara pertama mendapatkan sebesar 5 juta, juara kedua sebesar 3 juta, dan juara ketiga mendapatkan 2 juta. Jadi, Bapak Ibu bisa mendapatkan obligasi dengan memberikan nama Lita Kelalaian kami gitu ya, dan kami tunggu sampai tanggal 26 September 2025. Jadi masih ada kesempatan untuk memenangkan bonds itu ya, dengan memberikan nama yang terbaik buat Lita Kelalaian kami, dan kami tunggu sampai tanggal 26 September 2025. Oke, oke. Kalau misalnya di sini yang belum punya akun obligasi, mungkin mungkin saya akan menceritakan atau memberikan informasi sedikit gitu ya. Jadi kita ada 2 tahap gitu ya. Jadi kalau misalnya mungkin Bapak Ibu sudah menjadi nasabah CGS, ingin membuka rekening gitu ya, itu bisa aja langsung request ke tim customer service kita dengan email jk.cso@cgsi.com. Nah, nanti tim CS kami akan memberikan form pembukaan rekening gitu ya untuk melakukan proses pembukaan akun obligasi tersebut dengan request di email. Atau kalau misalnya yang belum punya rekening sama sekali di CGS, terutama di saham, itu bisa melakukan pembukaan rekening terlebih dahulu untuk akun sahamnya dengan klik masuk lalu daftar sekarang. Dan ketika sudah aktif akun sahamnya, bisa melakukan request yang sama dengan kami informasikan sebelumnya. Jadi request ke email
jk.cso@cgsi.com untuk melakukan proses pembukaan rekeningnya. Jadi jangan lupa untuk pembukaan rekening obligasinya sangat mudah, request aja untuk yang mungkin sudah menjadi nasabah kita dan kalau misalnya yang belum itu bisa membuka akun saham dulu, nanti setelah akunnya aktif nanti bisa langsung request aja melalui email seperti itu. Oke, itu saja Bapak Ibu. Jadi promonya sangat menarik. Masih kami tunggu ya sampai tanggal 26 September 2025. So, jadi kita langsung aja masuk ke Trade Fund. Jadi kalau untuk melakukan pembelian saham itu, sorry, pembelian obligasi itu ada di menu Trade Fund. Jadi nanti ketika sudah akunnya sudah aktif, nanti akan diberikan user ID seperti ini ya. Nanti ini halaman loginnya. Jadi tinggal kita masukkan aja loginnya di sini. Oke, lalu passwordnya coba saya ini dulu. Jadi tinggal kita login aja. Oke, masih loading ya, mau ditunggu. Jadi monggo nih, masih hangat ya obligasinya. Jadi kalau misal ada pertanyaan, monggo bisa langsung tanyakan saja di kolom chat atau di Q&A. Bentar ya, coba saya share screen lagi. Oke, kita izin share screen. Oke, jadi Atlas ini sebenarnya jadi satu dengan apa ya produk mutual fund ya atau reksadana. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan transaksi beli ataupun jual di satu platform website Atlas Fund ini dengan dengan produk obligasi dan reksadana. Dan untuk pembelian obligasi tinggal klik list obligasi gitu ya. Dan saat ini kita ada empat produk yaitu ada corporate, satu corporate dan tiga government. Dan kita lihat di sini cek kuponnya sangat menarik ya Bapak Ibu. Kita memberikan tawaran yang menarik seperti corporate itu kita berikan 10,25% kuponnya per 4 bulan. Untuk government di sini FS 100 di 6,625%. Dan di sini ada 6,75% dan 6,5%. Dan mungkin saya bilang tadi ya, bahwasanya EKP itu jenis adalah corporate, dibayarkan bunganya setiap 4 bulan sekali, kalau government itu setiap 2 bulan per tahun. Kita klik buy di sini, jadi di sini kita bisa cek langsung membelinya. Minimum itu adalah 1 juta, jadi sangat terjangkau Bapak Ibu saat ini untuk pembelian obligasi. Lalu di sini juga kita bisa melihat kuponnya dan harganya itu di harga 100 gitu ya. Lalu kita klik lanjut. Nah, nanti kita tinggal input di sini, klik bayar, lalu masukkan PIN. Nah, kebetulan saldonya tidak cukup nih, jadi kita tidak bisa melakukan proses transaksi. Dan ketika sudah nanti settlement date atau misalnya sudah transaksi sudah diproses, nanti akan muncul di portofolio di sini dan di portofolio nanti ada dua pilihan untuk melakukan pembelian kembali atau jual dari obligasi tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu sih Bapak Ibu untuk melakukan pembelian obligasi dan untuk cek aktivitasnya seperti ini ya. Jadi kemarin itu saya testing untuk melakukan pembelian obligasi senilai 10 juta gitu ya dan nanti dia akan masuk di portofolio dan di sini untuk melihat rekapan transaksi obligasi ataupun reksadana nanti kita bisa filter baik kebutuhan kita dari produknya. Oke. Itu saja, Bapak itu kurang lebih untuk simulasi transaksi beli dan jual obligasi. Sangat mudah, bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, menggunakan handphone, ataupun menggunakan laptop, itu tersedia. Dan kita karena sifatnya web based ya, mungkin bisa lebih capable ke semua device. Mungkin kalau misalnya di handphone, yang mungkin yang cukup berat gitu ya, atau misalnya sudah apa namanya cukup lambat itu juga tetap bisa capable menggunakan web based karena sistem kita menggunakan web based harusnya lebih mudah. Oke, itu saja Bapak Ibu untuk simulasinya. Baik.
Jadi kalau misalnya kita sudah belajar simulasinya, kita harus juga memperkenalkan atau mengenali produk yaitu adalah obligasi gitu ya. Jadi jangan asal beli aja. Di sini Mas Habibie akan menjelaskan secara detail apa itu obligasi, bagaimana perbandingan dengan instrumen lain seperti saham, reksadana seperti itu ya. Dan kira-kira menarik tidak ya untuk obligasi dibeli di saat-saat ini? Nanti akan diceritakan oleh Mas Habibie. Oke, berhubung Mas Habibie sudah ada di sini, mungkin kita lanjut langsung masuk ke sesinya Mas Habibie. Baik, Mas Habibie, waktu dan tempat dipersilakan untuk membawakan sesi kedua. Terima kasih Mas Wisnu atas waktunya. Pertama-tama perkenalan dulu kali ya. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan nama saya Habibi. Saya di sini dari divisi fixed income atau obligasi. Selamat siang Bapak Ibu. Sebelum saya masuk ke materi, Bapak Ibu di sini apakah sudah ada yang pernah membeli produk investasi obligasi? Kalau sudah boleh di feedbacknya di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Di sini saya akan memperkenalkan produk dari obligasi, pengenalan lah, pengenalan apa sih obligasi itu dan bagaimana mekanismenya antara obligasi pemerintah maupun korporasi. Hmm. Sudah terlihat ya screen-nya Bapak Ibu. Oke, sebelum lebih jauh, saya akan memperkenalkan yaitu tema yang saya bawakan adalah lebih dekat dengan obligasi. Oke, sebenarnya sebelum kita ke instrumen obligasi, di sini adalah ada beberapa klasifikasi, yaitu aset investasi yang ada di Indonesia tentunya. Return itu di chart sebelah kiri, returnnya tinggi, otomatis risknya juga semakin tinggi. High risk, high return gitu ya Bapak Ibu ya. Pertama itu ada instrumen deposito, terus ada sertifikat Bank Indonesia, SBI, obligasi, saham, falas, dan derivatif. Di sini ada penjelasannya juga sesuai dengan chart di bawah, yaitu semakin beresiko investasi, semakin tinggi juga tingkat imbal hasilnya. Yaitu dan juga portofolio investasi itu harus disesuaikan dengan risk profile investor. Di sebelah kanan ada macam-macam profil risiko. Setiap individu itu tentunya mempunyai profil risiko berbeda-beda. Ada yang agresif, ada yang moderat, konservatif, gitu. Di sini sudah dijelaskan juga kalau misalkan yang agresif itu biasanya eh, untuk portofolionya maksimum itu di stocks, paling banyak di saham, gitu. Oke, nextnya kita berkenalan dengan obligasi. Obligasi itu apa sih? Obligasi adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan, atau lembaga lainnya sebagai penerbit surat utang dengan nominal dan waktu jatuh tempo yang sudah ditentukan. Di sini eh, issuernya itu, penerbitnya itu yang pasti pertama pemerintah. Produknya apa sih? Yaitu ada obligasi fixed rate, itu yang konvensional, ada juga project based sukuk, itu yang syariah, berbasis syariah. Ada juga turunannya itu ada ORI, obligasi Republik Indonesia, terus ada obligasi retail Indonesia, ada juga SUKRI, Sukuk Retail Indonesia, ada SBR, Saving Bonds Retail, dan lainnya gitu. Dan di sini beberapa karakteristik obligasi. Pertama, karakter karakteristik obligasi itu yang pertama yang udah pasti
harus ada penerbit, yaitu entitas yang menerbitkan obligasi. Itu bisa pemerintah, bisa korporasi, bisa juga lembaga lainnya yaitu BUMN, BUM dan BUMD gitu. Terus ada nilai nominal. Nilai nominal biasanya yang sudah ditetapkan oleh penerbit. Biasanya nih, contoh si entitas ingin menerbitkan suatu obligasi. Pastinya dia sudah ada target jumlah yang harus diterbitkan. Misalkan, contohnya perusahaan A ini ingin menerbitkan nilai nilai obligasi itu jumlahnya 1 triliun untuk obligasi, dan yang kedua itu 500 miliar untuk syariahnya gitu, contohnya gitu. Terus yang ketiga itu udah ada kupon. Kupon itu kalau di eh, bahasa awamnya itu seperti bunga gitu ya. Kupon yang sudah dijanjikan oleh penerbit. Terus ada juga jangka waktu. Jangka waktu ini juga sudah ditetapkan oleh entitas yang menerbitkan obligasi gitu, dan juga rating. Rating ini siapa sih yang akan mengeluarkan rating dari entitas yang menerbitkan obligasi, yaitu kalau di Indonesia ada namanya Pevindo, Pevindo maupun Fitch gitu. Terus di sini juga ada salah satu tujuan diterbitkannya obligasi oleh suatu pemerintah, suatu entitas ya yang menerbitkan obligasi. Salah satunya itu hmm, pendanaan proyek dan operasional. Biasanya suatu entitas yang menerbitkan obligasi ini mempunyai tujuan untuk menerbitkan surat utang yang akan diterbitkan. Contohnya, misalkan kalau pemerintah itu biasanya untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan lain-lainnya. Dan untuk perusahaan biasanya tujuannya itu untuk ekspansi bisnis atau untuk akuisisi perusahaan gitu. Jadi macam-macam tujuan suatu entitas atau suatu entitas untuk menerbitkan obligasi itu tujuannya macam-macam gitu. Biasanya yang umumnya itu pemerintah biasa untuk pembangunan infrastruktur gitu. Di sini salah satu contohnya untuk produk obligasi yaitu ada ini yang FR, yang obligasi konvensional, yaitu ada FR 103, 104, 106, dan 107. Kenapa di sini ada yang benchmark dan non-benchmark gitu ya. Yang benchmark di sini yaitu obligasi acuan yang ditetapkan pada tahun tertentu. Untuk tahun 2025 itu seri acuannya yaitu seri FR 103, 104, 106, dan 107. Kenapa disebut seri acuan? Yaitu biasanya pemerintah itu mempunyai seri acuan di tahun tertentu. Misalkan tahun 2025 itu ada seri acuannya, ada tenor jangka waktu 10 tahun, 5 tahun, 15 tahun, dan 20 tahun. Untuk tenor 10 tahun, untuk saat ini seri acuan yaitu ada di FR 103. Dengan detailnya, kuponnya yaitu 6,75%, jatuh temponya di tanggal 15 Juli tahun 2035. Untuk saat ini harga belinya di harga 103,4. Dan selanjutnya yaitu ada seri acuan untuk jangka waktu 5 tahun. Ada di seri FR 104, di mana kuponnya itu yaitu 6,5%, jatuh temponya 15 Juli 2030, dan harga belinya di 104.
Dan selanjutnya ada namanya FR106 yaitu acuan untuk jangka waktu 15 tahun. Dengan kupon 7,125%, jatuh temponya 15 Agustus 2040 dan selanjutnya ada FR107 itu acuan jangka waktu 20 tahun dengan kupon 7,125%. Jangka waktunya itu jatuh temponya di tanggal 15 Agustus 2045. Nah, di slide yang kolom sebelah kanan itu ada namanya seri non benchmark, yaitu seri yang sudah tidak menjadi acuan lagi di tahun 2025 ini. Contohnya FR96 itu kuponnya 7%, jatuh temponya di tanggal 15 Februari 2033 dan ada FR97 dengan kupon 7,125%. Jatuh temponya itu 15 Juni 2043 dan ada juga FR68 dengan kupon 8,375%. Jatuh tempo 15 Maret 2034. Itu. Jadi di setiap tahunnya itu pemerintah pasti punya seri-seri obligasi yang menjadi acuan. Tanda kutip itu acuan dengan tenor 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bahkan 20 tahun. Gitu. Dan di sini kelihatan juga kepemilikan obligasi pemerintah, government, untuk tahun per tanggal 11 September 2025 itu Banks paling cukup besar. Dia mempunyai kepemilikan di obligasi itu 1357,37. Terus selanjutnya Bank Indonesia dan non-banks itu ada reksadana, asuransi dan Dapen, dana pensiun. Terus ada juga yang foreign investor, ada individual dan lainnya. Kalau kita lihat di sini, month to date-nya itu untuk kepemilikan asing itu turun sekitar 18,27. Tapi secara year to date itu naik 58,9. Secara porsi dari keseluruhan kepemilikan obligasi Indonesia ini itu presentasinya itu porsinya itu 14,6%. Ini cukup cukup tinggi sih untuk kepemilikan investor gitu ya, foreign investor yang mempunyai obligasi Indonesia. Oke, lanjut. Di sini kita lihat ada jenis-jenis SUN atau surat utang negara konvensional, yaitu yang pertama ada ORI, Obligasi Retail Indonesia. Di pasar perdana hanya dijual kepada investor individu, warga negara Indonesia, melalui agen penjual dengan minimum pembelian itu 5 juta, tapi sekarang udah bisa 1 juta nampaknya. Jangka waktu ORI itu rata-rata 3 tahun, jenis mata uangnya itu rupiah, kuponnya bersifat tetap, dibayar tiap bulan, dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Ada juga SPN, Surat Pembendaraan Negara. Terus ada Sunfalas atau yang disebut juga Indon. Surat utang negara falas ini biasanya yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia di pasar internasional itu dalam mata uang ada yang USD, Europe, dan Japanese Yen. Gitu. Ada juga SBR. SBR itu saving bond retail dijual kepada investor individu lalu agen penjual dengan minimum pembelian itu 1 juta. Kupon SBR ini bersifat mengambang mengikuti LPS rate dengan batas kupon minimal itu floating with floor-nya itu ada sudah ditetapkan biasanya
floating with floor-nya itu yang paling rendah dan dia bisa lebih tinggi daripada floating with floor yang akan dibayarkan. Gitu. Dibayarnya itu setiap bulan dan tidak dapat diperdagangkan. Ini juga ada Sun yang basisnya itu syariah, ada sukuk retail, ada juga IFR, Islamic Fixed Rate, ada SPNS, Surat Pembendaraan Negara Syariah, ada juga PBS, Project Based Sukuk, dan ada juga sukuk tabungan. Selanjutnya yaitu obligasi korporasi. Apa sih obligasi korporasi ini? Yang sudah saya sampaikan di awal, yaitu obligasi itu adalah surat utang yang diterbitkan oleh entitas, baik itu pemerintah maupun korporasi. Kalau di sini obligasi korporasi berarti kaitannya dengan surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan swasta maupun BUMN atau maupun BUMD untuk memperoleh dana. Itu biasanya kalau obligasi korporasi itu akan kupon akan diterima oleh klien itu setiap 3 bulan sekali. Beda halnya dengan obligasi pemerintah. Kalau obligasi pemerintah itu dibayarkan setiap 6 bulan sekali. Bedanya obligasi pemerintah itu setahun kita dapat mendapatkan kupon itu 2 kali. Kalau obligasi korporasi dalam setahun kita mendapatkan kuponnya itu 4 kali. Karena pembayarannya itu setiap 3 bulan sekali di obligasi korporasi. Terus di sini faktor yang mempengaruhi minat investor terhadap obligasi korporasi. Yang pertama rating kredit tadi, rating kredit ini eh, di, dinilai oleh Pevindo maupun Fitch. Rating kredit sangat mempengaruhi minat investor. Biasanya rating kredit ini memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan untuk membayar kembali utangnya. Jadi kalau di obligasi korporasi itu untuk rating kredit ini yang paling bagus yaitu nilainya itu triple A plus. Jadi AAA plus. Terus turun ke bawah lagi itu ada double A plus, AA, ada juga double A, ada juga single A plus, ada juga single A. Dan turun ke bawah lagi ratingnya di secara klasifikasi ya, ada triple B plus, triple B, triple B biasa, triple B minus, ada juga double B plus, double B minus, dan seterusnya gitu. Sampai yang terakhir itu default gitu ya. Terus faktor lainnya yaitu ada suku bunga. Suku bunga ini juga cukup mempengaruhi minat investor terhadap obligasi korporasi yang diterbitkan oleh perusahaan itu sendiri, oleh korporasi itu sendiri gitu. Jadi biasanya kalau investor itu kan macam-macam tipikalnya ya Pak, Bu. Ada yang dia melihatnya itu ke perusahaan yang menerbitkan, misalkan contohnya Astra. Terus ada juga dia melihatnya itu dari kuponnya, dari kupon yang ditawarkan oleh si entitas ini gitu. Biasanya kupon yang ditawarkan oleh entitas itu berbeda-beda dan biasanya juga itu korelasinya ke rating kredit si perusahaan yang menerbitkan obligasi itu sendiri. Gitu. Contohnya kalau misalkan Pegadaian lah, Pegadaian itu biasanya karena dia ratingnya triple A, itu kupon yang ditawarkan yaitu kisaran 6%-an. Beda halnya kalau Sinarmas Group punya gitu, NKP, Indah Kiat, Pulp and Paper.
itu rating kreditnya single A plus. Untuk kupon yang ditawarkan, yang terupdate itu dia menawarkan tiga seri, seri A, seri B, seri C. Tapi yang diterbitkan itu hanya dua seri, yaitu seri B dan seri C. Seri B itu tenornya 3 tahun dan seri C itu tenornya 5 tahun. Fix kuponnya yang ditawarkan oleh Indah Kiat ini untuk 3 tahun itu kuponnya 9%. Dan untuk tenor jangka waktu 5 tahun itu yang ditawarkan 9,5% gitu. Ini sudah menurun dibandingkan beberapa periode sebelumnya. Beberapa periode sebelumnya itu eh, kuponnya itu bisa sampai 10% sampai 11%. 10 sampai maksimum itu di 11%. Kenapa sekarang kupon yang ditawarkan agak turun? Karena mengacu juga ke tingkat suku bunga Indonesia yang sudah dipangkas oleh Bank Indonesia saat ini. Dampaknya itu yieldnya itu turun dan harga obligasi itu naik gitu. Lanjut, faktor yang mempengaruhi minat investor terhadap obligasi korporasi. Yang ketiga itu dilihat dari industri dan sektornya. Gitu. Kalau misalkan sektornya itu finance, biasanya kalau untuk finance itu kupon yang ditawarkan eh, sekitar saat ini sekitar 6%-an, kurang lebih 6%-an. Dan ada juga beberapa sektor lain seperti mining, itu contohnya MDKA, terus MBMA, itu kuponnya masih dapat di 8%-an kurang lebih gitu. Terus terakhir itu ada struktur dan karakteristik obligasi itu sendiri. Gitu yang jangka waktunya, jenis kupon, ratingnya, dan lainnya gitu. Biasanya semakin tinggi, semakin panjang jangka waktu yang ditawarkan oleh entitas yang dalam hal ini kaitannya itu korporasi, itu biasanya kupon yang ditawarkan akan semakin tinggi itu Bapak Ibu. Biasanya seri-seri yang ditawarkan untuk saat ini di pasar perdana ataupun IPO itu ada yang seri A itu biasanya 370 hari, terus seri B itu 3 tahun, seri C itu 5 tahun, dan ada juga seri D yaitu 7 tahun gitu. Di sini ada juga perbedaan antara obligasi pemerintah dan korporasi. Untuk obligasi pemerintah itu secara resikonya itu lebih rendah dibandingkan obligasi korporasi. Untuk obligasi pemerintah sendiri ini untuk resiko kenapa lebih rendah? Karena pemerintah sebagai penjamin kalau uh, terjadi sesuatu pada obligasi yang diterbitkan oleh uh, entitas dalam dalam kaitannya di sini itu pemerintah, itu pemerintah yang akan menjamin obligasi itu sendiri gitu karena sudah diatur di undang-undang gitu. Dan kuponnya itu untuk obligasi pemerintah biasanya yang ditawarkan itu lebih stabil, kisaran 6 sampai 7%-an. Ada juga yang 8%. Kalau untuk obligasi korporasi itu kuponnya biasanya lebih tinggi gitu. Kalau untuk penjamin, kalau obligasi pemerintah itu dijamin oleh negara, kalau obligasi korporasi itu dijamin oleh entitas yang menerbitkan gitu. Untuk dari segi likuiditasnya, lebih liquid obligasi pemerintah dibanding obligasi korporasi. Di sini ada keuntungan.
keuntungan dan risiko obligasi, yaitu imbal hasilnya lebih tinggi kaitannya dibandingkan dengan deposito maupun di tabungan gitu ya, maupun di mutual fund juga seharusnya lebih eh, tinggi di imbal hasilnya itu untuk obligasi. Terus keuntungannya juga pendapatan tetap dari kupon. Yang ketiga diversifikasi portofolio. Keempat adanya potensi mendapatkan capital gain. Gitu. Jadi saya ingin menjelaskan dulu kenapa sih adanya potensi mendapatkan capital gain. Misalkan taruh kita buat buat simulasi, Bapak Ibu di sini mempunyai obligasi gitu, entah itu obligasi pemerintah maupun obligasi korporasi gitu ya. Bapak di sini punya obligasi A yang Bapak beli waktu itu di harga 99. Bapak beli misalkan nominalnya 100 juta rupiah gitu ya, di harga 99. Otomatis kan yang Bapak keluarkan uangnya itu ya secara pokok itu 99 juta gitu ya. Padahal Bapak mempunyai barangnya, produknya itu yaitu senilai 100 juta, tapi Bapak bayarnya hanya 99 juta gitu. Itu di luar kupon berjalan yang harus dibayarkan gitu ya. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, ini Bapak punya modal nih, obligasi Bapak Ibu ini punya modal di obligasi A yang 99 tadi, itu naik tuh harganya jadi 103 misalkan. Itu adanya potensi mendapatkan capital gain itu dari situ. Jadi yang pertama keuntungannya Bapak sudah mendapatkan pendapatan tetap dari kupon, itu udah fix, dan Bapak dan Ibu akan mendapatkan capital gainnya itu selisih harga yang Bapak sudah beli tadi dan selisih harga yang Bapak nantinya akan jual gitu. Jadi keuntungannya sebenarnya dapatnya dua sih. Yang pertama itu kupon, yang kedua itu capital gain gitu. Terus resikonya yaitu ada resiko, setiap instrumen investasi pasti mempunyai risiko. Dan bagaimana kita meminimalisir resiko tersebut gitu. Di sini resikonya yang pertama ya adanya resiko likuiditas, terus yang kedua resiko gagal bayar, dan tiga resiko suku bunga. Apa sih kalau jadi obligasi itu gampangnya adalah untuk investasi ya. Kalau dari resiko bunga suku bunga ini kalau pemerintah khususnya Bank Indonesia itu menaikkan tingkat suku bunga, biasanya obligasi itu harganya akan cenderung turun karena berbanding terbalik lah. Untuk saat ini Bank Indonesia itu kecenderungannya itu ke depannya akan menurunkan tingkat suku bunga. Otomatis harga obligasi itu akan naik dan yieldnya itu akan turun gitu. Terus keuntungannya lagi dibandingkan deposito misalkan ya. Kalau Bapak Ibu saat ini misalkan sudah familiarnya itu di deposito invest apa Bapak karena profil resikonya itu konservatif atau moderat, itu biasanya tuh lebih ke ditempatkannya itu Bapak itu ke deposito misalkan. Kalau deposito kan dari pajaknya aja sudah eh, 20% kalau nggak salah ya untuk pajak deposito. Sedangkan untuk pajak obligasi sendiri yaitu 10%. Di mana kalau Bapak Ibu menjual obligasinya di secondary market misalkan Bapak Ibu nih punya FR 103 di mana jatuh temponya
tahun 2035. Jadi Bapak dan Ibu itu tidak usah mengacu ke jatuh temponya. Itu karena obligasi itu sendiri itu bisa diperjualbelikan kapanpun gitu ya Pak. Jadi tidak harus tidak harus disimpan sampai jatuh tempo itu berakhir gitu. Jadi kalau misalkan Bapak taruhlah ingin merealisasikan keuntungan Bapak Ibu itu bisa dijual di kapanpun gitu. Tidak perlu harus menunggu sampai jatuh tempo-nya selesai gitu ya. Dan juga dari segi pajak juga kan 10% dibandingkan deposito. Dan juga kalau misalkan Bapak Ibu jual obligasinya itu tetap akan dibayarkan bunga berjalan. Misalkan Bapak Ibu itu punya obligasi seri FR103. Itu kan jatuh temponya itu tanggal 15 Juli 2035. At least di mana eh, pembayaran kupon itu untuk obligasi pemerintah dibayarkan setiap 6 bulan sekali. Berarti setiap tanggal 15 Juli 2015 Juli itu akan dibayarkan kuponnya dan juga 6 bulan setelah bulan Juli yaitu bulan Desember gitu. Jadi pembayaran kuponnya itu setiap tanggal 15 Juli dan juga 15 Desember. Misalkan Bapak Ibu itu ingin menjual obligasi Bapak di bulan eh, September, otomatis kan Bapak sudah menyimpan ngehold dan ngehold obligasi Bapak. Bapak sudah menyimpan obligasi Bapak itu sekitar 60 hari. Nanti bunga 60 hari itu, kupon yang 60 hari itu akan dibayarkan bersamaan dengan prinsipal atau pokok yang Bapak jual. Misalkan Bapak punya obligasi FR103 itu di prinsipalnya itu di 100 juta. Nanti akan dibayarkan 100 juta plus kupon yang diterima selama 60 hari itu gitu. Oke, di sini cara tradingnya tadi udah disampaikan. Oke, selesai sih Bapak Ibu. Di sini ada yang ingin bertanya kah terkait obligasi? Apakah ada yang ingin bertanya terkait obligasi Bapak Ibu? Kalau ada boleh ditanyakan di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya obligasi ini cocok untuk Bapak Ibu yang ingin memulai investasi dalam bentuk risk profile itu yang lebih moderat gitu ya atau konservatif. Ini sangat cocok untuk Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena kupon yang ditawarkan itu udah fix, tetap. Jadi misalkan nih, taruhlah Bapak Ibu di sini tuh punya eh, pengeluaran misalkan setiap sebulannya sudah diatur nih, sebulan misalkan berapa gitu ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu bisa menginvestasikan di obligasi ini dengan asumsi kupon yang dibayarkan eh, senilai pengeluaran Bapak
ibu yang sudah keluarkan. Misalkan taruhlah bapak ibu ini ada pengeluaran setiap bulan 1 juta. Gimana sih caranya saya mau pengeluaran yang sudah fix pengeluaran ini, fix cost ini. Jadi saya nggak perlu lagi nih mikirin kantongnya dari mana gitu. Jadi bapak ibu ini cukup berinvestasi di obligasi dengan kupon, misalkan taruhlah kuponnya 7%. Berarti saya harus harus tempatkan dengan nominal sekian untuk mendapatkan 10 juta misalkan. Sedangkan pengeluaran bapak ibu selama 6 bulan itu misalkan eh, 6 juta gitu ya misalkan ya. Berarti kan kalau yang dibayarkan 6 bulan itu 10 juta itu udah dapat 6 juta untuk pengeluaran dan dikip lagi di tabungan itu selisihnya 4 juta gitu ya, misalkan kan gitu. Sebenarnya obligasi ini sangat cocok untuk risk profile apapun gitu ya. Entah itu dari yang konservatif, dari yang moderat, maupun dari yang agresif gitu. Memang untuk yang risk profile-nya agresif itu lebih disarankan ya karena agresif karena dia untuk meminimalisir resikonya itu kan cukup tinggi ya resiko resiko yang dia tolerir itu kan cukup tinggi. Itu memang lebih tepatnya itu di saham gitu ya karena fluktuatif. Sedangkan di obligasi sendiri itu tidak terlalu fluktuatif sih, lebih stabil untuk di produk obligasi sendiri. Kalau misalkan Bapak Ibu itu maunya karena saya kayaknya lebih cenderung maunya itu investasinya yang basisnya syariah. Nah, kita juga tawarkan nih untuk yang obligasi syariah itu ada di namanya PBS, Project Based Sukuk. Kuponnya yang dibayarkan sama setiap 6 bulan sekali dan juga untuk rata-rata kuponnya itu hampir sama dengan obligasi di 6% sampai 7%-an kurang lebih gitu. Apakah ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Bedanya obligasi korporasi sama obligasi corporate apa secara kupon udah pasti beda untuk penerimaannya. Kalau obligasi pemerintah itu setiap 6 bulan sekali, obligasi korporasi itu setiap 3 bulan sekali yang didapatkan gitu. Untuk potongan pajaknya sama, pajaknya itu 10% baik obligasi korporasi maupun obligasi pemerintah itu. Kalau ada yang mau bertanya boleh ditulis di kolom chat. Jangan malu-malu Bapak Ibu. Di sini kita belajar bareng terkait apa obligasi. Kalau misalkan ada pertanyaan, nanti sebisa mungkin akan saya jawab di kolom chat. Terus kira-kira untuk ori, terus untuk sukri, bedanya apa sih sama sama FR gitu? Sebenarnya hampir sama sih, yang membedakan hanyalah dari segi jangka waktu aja. Biasanya kalau jangka waktu ori maupun sukuk itu sukuk retail khususnya ya, sukuk retail Indonesia itu biasanya 3 tahun sama 6 tahun. Kalau saat ini tuh rata-rata 3 tahun dan 6 tahun. Ada ori 25T3, ada ori 25T6 gitu ya. 3 tahun dan 6 tahun. Dan untuk pembayarannya, pembayaran kuponnya itu 1 bulan sekali
gitu. Nah, di sini kita ulang lagi mungkin dari segi pembayarannya, kuponnya itu kalau yang ori Sukri itu 1 bulan sekali, obligasi korporasi itu 3 bulan sekali, dan obligasi pemerintah itu 6 bulan sekali gitu. Dan dari segi pajak, pajak yang dibayarkan itu potongan pajaknya untuk obligasi itu 10%, untuk obligasi pemerintah maupun obligasi korporasi itu potongan pajaknya 10%. Untuk instrumen lainnya misalkan deposito itu pajaknya 20% gitu. Kalau misalkan gimana sih ingin diversifikasi portofolio, udah pasti untuk obligasi sendiri itu secara risk itu agak moderat maupun konservatif ya Bapak Ibu ya. Karena harganya itu nggak terlalu fluktuatif, dia cenderung stabil. Mungkin kalau misalkan ada news-news yang berita-berita yang agak kurang bagus secara makro ya, makroekonomi di Indonesia itu ada pengaruhnya, tapi biasanya pengaruhnya itu nggak terlalu signifikan sih. Misalkan harganya 102, mungkin ada penurunan itu di 101 gitu sih. Jadi nggak terlalu signifikan banget untuk instrumen investasi obligasi, nggak terlalu fluktuatif gitu. Jadi cocok untuk diversifikasi portofolio Bapak Ibu sekalian. Misalkan Bapak Ibu sekalian ini udah punya, atau enggak kita balik, Bapak Ibu sekalian wealth-nya paling besar ya, portofolionya itu di obligasi. Pasti kan ada kupon yang akan didapatkan kan. Kupon yang didapatkan itu bisa diinvestasikan lagi. Baik itu di deposito, di tabungan, di saham, di reksadana gitu. Jadi secara portofolio itu akan berkembang gitu. Atau mindsetnya kita ubah lah. Misalkan Bapak Bapak Ibu sekalian itu lebih cenderung investasinya tuh ke saham. Nah, jadi bisa juga hasil keuntungan sahamnya itu bisa ditempatkan ke obligasi gitu. Dan tentunya setelah ditempatkan di obligasi sendiri itu akan mendapatkan kupon setiap 1 bulan ataupun 6 bulan ataupun 3 bulan sekali sesuai dengan penempatan produk dari Bapak Ibu sekalian gitu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan nih karena di sini saya lihat masih belum ada yang bertanya. Nanti bisa juga kalau misalkan Bapak Ibu mau membeli obligasi offline maupun online itu bisa, kalau offline itu bisa di di sini ada ya nomor handphone saya dari 0813 266 50445. Mungkin Bapak Ibu ingin menanyakan terkait obligasi pemerintah ataupun korporasi dan jenis-jenis atau produk yang ditawarkan di CGS terkait obligasi yang ditawarkan gitu. Di CJS sendiri kita menawarkan untuk produk obligasi itu ada obligasi pemerintah maupun obligasi korporasi ya Bapak Ibu ya. Gitu. Apa ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mungkin akan saya akhiri untuk
diskusi atau pemaparan mengenai obligasi dari saya. Mudah-mudahan eh, hasil penjelasan terkait obligasi ini eh, dapat diterima dengan baik oleh Bapak Ibu. Kalau misalkan ada kira-kira yang belum jelas itu bisa bisa langsung kontak saya juga. Dan kedepannya mudah-mudahan untuk apapun itu pilihan jenis instrumen investasi Bapak Ibu itu eh, akan mendapatkan hasil yang maksimal ya Bapak Ibu ya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf kalau misalkan ada yang kurang jelas dari pemaparan saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bapak Ibu. Sehat-sehat selalu. Selamat siang.